президента Украины, Верховный Главнокомандующий Збройних сил України. Sempat teralihkan karena konflik Timur Tengah. Perang Rusia-Ukraina memasuki babak baru ketika Ukraina tiba-tiba mengumumkan penguasaan militernya terhadap wilayah Rusia yang mengejutkan. Hebatnya lagi serangan mendadak Kiev kali ini disebut-sebut jadi yang terbesar di tanah Rusia sejak Perang Dunia Kedua. Jelas ini telah memicu respons cepat Vladimir Putin. Presiden Rusia itu dilaporkan telah mengirim bala bantuan tank dan pasukan ke wilayah Kursk. Ia juga menuduh Ukraina menebar kerusuhan dan mencoba mendapatkan pengaruh sebelum kemungkinan perundingan damai ditindaklanjuti. Lalu seperti apakah serangan besar-besaran yang dilakukan pasukan Ukraina ini? Kontrol 1000 km persegi wilayah Rusia. Panglima militer tertinggi Ukraina, Jenderal Oleksandr Syrskyi, mengumumkan pada hari Senin bahwa pasukannya telah menguasai 1000 km persegi wilayah Kursk di Rusia. Melalui video yang diunggah di saluran Telegram Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, Syrskyi memberi pengarahan kepada Presiden tentang situasi garis depan. Pasukan sedang melaksanakan tugas mereka. Pertempuran terus berlanjut di sepanjang garis depan. Situasi berada di bawah kendali kami, katanya menjelaskan. Informasi serupa juga disampaikan Gubernur wilayah Kursk, Alexei Smirnov dalam pertemuannya dengan Presiden Vladimir Putin pada hari yang sama. 28 permukiman berada di bawah kendali musuh. Kata Smirnov, mengacu pada wilayah dengan populasi sekitar 2.000 jiwa tersebut. Associated Press melaporkan pasukan Rusia masih berjuang untuk menanggapi serangan mendadak Ukraina setelah hampir seminggu pertempuran sengit. Dengan lebih dari 100.000 warga sipil mengungsi karenanya. Keberhasilan pasukan Ukraina ini ditanggapi Zelensky dengan memuji tentara dan komandan negaranya. Melalui saluran Telegram, ia mengapresiasi keteguhan dan tindakan tegas pasukannya. Diam-diam didukung NATO. Presiden Zelensky bersikeras bahwa wilayah Kursk yang kini dikuasai itu dulunya digunakan untuk menyerang wilayah Sumi di Ukraina berkali-kali. Karena itu menurutnya sangat adil bagi mereka untuk menghancurkan teroris Rusia di tempat mereka berada. Dampak serangan yang dilaporkan pun cukup intens. Selain ratusan ribu warga dievakuasi, Gubernur Alexei Smirnov mengonfirmasi 12 warga sipil tewas dan 121 lainnya, termasuk 10 anak-anak terluka. Atas serangan dan dampaknya itulah pertanyaan terkait persenjataan yang mungkin dipasok oleh anggota NATO muncul ke permukaan. Sebelumnya, beberapa negara barat menolak memberi izin Ukraina menggunakan bantuan militer mereka untuk menyerang ke Rusia. Namun Komite Investigasi Rusia justru melaporkan bahwa pasukan Kiev menggunakan senjata NATO dalam serangan di Kursk. Juru bicara Komite Investigasi Federal Rusia, Svetlana Petrenko, menegaskan hasil investigasinya dalam pernyataan pada hari Senin kemarin. Selama inspeksi, terbukti bahwa rezim Ukraina secara luas menggunakan senjata ringan, peralatan berat, peluncur roket, dan senjata lain yang disediakan oleh negara-negara NATO dalam agresinya terhadap wilayah Kursk. Katanya melalui kantor berita Novosti yang dikutip media sana. Pasukan Ukraina sendiri memulai serangan besar di wilayah Kursk pada tanggal 6 Agustus dan peringatan serangan rudal telah dikeluarkan berulang kali di wilayah tersebut sejak saat itu. Taktik pengalihan. Pasca serangan yang merangsek masuk ke wilayahnya, Putin menggelar pertemuan dengan para pejabat tinggi keamanan dan para gubernur regional. Meski Rusia jelas mengalami kerugian saat ini, sang presiden mengatakan pihaknya optimis terkait masa depan perang. Disebutnya bahwa kerugian angkatan bersenjata Ukraina meningkat secara dramatis, termasuk di antara unit-unit yang paling siap tempur. Begitupun unit-unit yang dipindahkan ke perbatasan. Musuh pasti akan menerima balasan yang setimpal dan semua tujuan yang kita hadapi tanpa diragukan lagi akan tercapai. Katanya seperti dikutip VOA dari saluran televisi yang menyiarkan pertemuan pada Senin 12 Agustus.
Menariknya, dari satu kejadian di Kursk, baik pihak Rusia maupun Ukraina sama-sama mengakui taktik pengalihan. Menurut Putin, serangan itu merupakan upaya Kiev untuk menghentikan serangan Moskow di wilayah Donbas, Ukraina Timur, dan memperoleh pengaruh dalam kemungkinan perundingan damai di masa mendatang. Sementara pejabat AS dan Ukraina yang notabene-nya mengakui taktik itu menyebut tujuannya sebagian untuk mengalihkan pasukan Rusia dari bagian lain di garis depan timur. Itu adalah tempat di mana mereka dapat membombardir wilayah Kharkiv di Ukraina, serta sebagiannya lagi untuk mengganggu dan melemahkan semangat pasukan Rusia. Pejabat AS pun menyebut mereka tidak yakin Ukraina bermaksud menguasai wilayah Rusia untuk jangka panjang. Kemenangan besar pertama Ukraina. Serangan Ukraina di Kursk pada dasarnya dapat disimpulkan lewat 3 kata, yakni pertama, memalukan, dan merugikan. Sumber-sumber dari Ukraina mengungkapkan bahwa ribuan tentara telah dikerahkan dalam serangan, sementara gambar dramatis menunjukkan kebakaran di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia yang diduduki Rusia sekitar 400 km di selatan Kursk. Mengutip CNBC, seorang pejabat keamanan Ukraina menginformasikan bahwa serangan ini bertujuan untuk mengguncang stabilitas dan memperpanjang garis pertahanan Rusia dengan serangan cepat dan bergerak. Hanya saja, berapa lama operasi dapat berlangsung masih belum jelas, terutama karena Kremlin mengancam bakal mengerahkan pasukan cadangan untuk memadamkan serangan. Lalu, sebesar apa usaha yang dikerahkan Ukraina untuk kemenangan pertama mereka? Menurut informasi yang dihimpun media, operasi yang mengejutkan Rusia itu melibatkan beberapa brigad Ukraina. Keberhasilan menyerang sektor pertahanan yang lemah dan pertempuran signifikan yang belum terlihat sejak musim semi 2022 itu pun membuat Ukraina berhasil menembus pertahanan perbatasan Rusia yang terbatas. Kami sedang melakukan serangan. Tujuannya adalah untuk memperpanjang posisi musuh, menimbulkan kerugian maksimal, dan mengguncang situasi di Rusia karena mereka tidak mampu melindungi perbatasan mereka sendiri, ujar pejabat keamanan itu kepada The Guardian dengan syarat anonim. Berhasil mempermalukan Putin. Ukraina mengumumkan penguasaan wilayah. Lebih dari itu, Rusia yang sebelumnya selalu terhindar dari dampak langsung invasi selama 2,5 tahun sukses dibuat malu. Bagaimana tidak, serangan ke wilayah Kursk menandai serangan terbesar di wilayah Rusia sejak Perang Dunia II, serta merupakan pertama kalinya tentara Ukraina mempelopori serangan ketimbang pejuang Rusia yang pro-Ukraina. Bill Browder, pemodal Inggris Amerika yang menyebut dirinya sebagai musuh nomor 1 Kremlin, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Times Radio bahwa serangan mendadak di Kursk bagaimanapun telah mempermalukan Presiden Putin. Apalagi menurutnya, ini adalah perang yang baru dimulai. Kemudian ke depannya bergantung bagaimana dan berapa lama Ukraina dapat menguasai wilayah ini, serta dapatkah mereka memperoleh lebih banyak wilayah atau tidak. Itu bahkan lebih memalukan bagi Putin, kata Browder menegaskan. CEO dan salah satu pendiri Hermitage Capital Management itu juga memandang Ukraina sebagai underdog. Sebab dengan alat terbatas yang digunakan, mereka justru memiliki keuntungan maksimal untuk menyakiti Rusia dan Putin. Semua orang mengira perang ini akan berakhir dalam 3 hari, dan sekarang sudah 2,5 tahun berlalu dan Rusia menderita, Browder menambahkan. Putin yakin betul bahwa jumlah relawan yang bergabung dengan militer Rusia telah meningkat dan bertekad bahwa negara akan mencapai tujuan militernya. Namun di sisi lain, Ukraina tak bisa dianggap remeh, terutama karena keberhasilan mereka baru-baru ini di Kursk. Menurut kalian, bisakah Ukraina mempertahankan posisinya di wilayah Rusia?